Wanita yang kaya ini setiap malam memimpi tentang putranya yang sudah meninggal. Tak disangka keesokan harinya dia bertemu dengan seorang laki-laki. Dia sedang mengirim susu. Tak disangka ditabrak oleh mobil wanita tersebut. Susu dijatuhkan penuh jalan. Dia segera menurun mobil untuk mengecek. Memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi dia tahu, itu bukan kesalahan wanita itu. Itu karena dia bekerja keras untuk waktu yang lama. Tanpa hati-hati sehingga dijatuh. Dia tidak mengambil kesempatan untuk pemerasan uangnya. Sebaliknya, dia minta maaf karena susu sudah mengotorkan mobil dia. Karena Anda sudah takut. Maaf. Tapi dia masih merasa malu. Segera memberikan uang untuknya. Untuk mengganti kerugian. Tapi Jung Suk tidak menerima. Dia tergerak oleh integritasnya. Segera pergi secara bingung. Jung Suk masih entah. Kebaikan dia akan dibalas. Wanita melihat lelaki. Jika putranya masih hidup. Akan kira-kira umur dia. Jung Suk kembali toko. Pemilik segera memarahinya. Dan memaksa dia untuk membayar susu yang tumpah. Tapi pada saat ini, wanita muncul lagi. Membiarkan pemilik tidak menyulitkan Jung Suk. Dia dengan proaktif mengeluarkan undangan untuk kerja sama pemilik itu. Menyuruh Jung Suk setiap hari pergi ke Akademi Bahasa Inggris perusahaan pengiriman susu. Sekaligus memberikan biaya dalam setahun. Hal ini membuat pemilik sangat senang. Jung Suk juga selalu menghargainya. Tapi dia entah bahwa sebenarnya putra yang dia rindu setiap hari adalah lelaki tadi. Jung Suk setelah mengirim susu. Dia juga pergi ke pasar makanan laut untuk mengantarkan barang. Ketika kembali sudah tengah malam. Pacarnya mengkritik tubuhnya berbau. Jung Suk melihat luka yang dicerminkan dalam cermin. Tahan kesakitan. Menempel patch pereda nyeri. Tapi keesokan harinya setelah pulang ke rumah. Rumah berempat dinding awalnya. Tiba-tiba ada lebih banyak mesin. Juga ada berbagai pakaian. Ternyata kemarin, ibu angkat Jung Suk tak tahan ketika melihat pasangan suami istri muda harus menderita. Segera menjual penata rambut yang sudah dibisnis bertahun-tahun. Memberikan pacarnya untuk siap melahirkan bayi. Pacarnya awalnya orang kaya. Biasa menghabiskan uang. Baru saja beberapa jam sudah menghabiskan semua uang. Pertama-tama pergi ke restoran dan makan makanan-makanan yang lezat. Kemudian pergi ke mall untuk membeli pakaian. Alat rumah tangga dalam rumah. Ketika dia tahu itulah uang yang ibu angkat memberikan. Segera marah. Setelah mengetahui dirinya sendiri bukan dilahirkan oleh ibu angkat. Dia merasa dia berhutangnya. Kali ini sudah baik. Bahkan tidak punya uang untuk tunjangan hari tua dari ibu angkat saya. Menghasilkan uangnya 3 juta. Apakah kamu tahu sangat sulit? Setelah berkata tanpa peduli pencegahan Hana. Bertekad untuk mengembalikan uang itu untuk ibu angkat. Gadis kaya tidak bisa menerima kemiskinan. Akhirnya memutuskan pergi. Tapi ketika dia baru saja melihat ayahnya. Sudah hilang semua keberanian. Bagaimanapun saat itu dia tidak peduli apapun untuk tinggal dengan lelaki miskin itu. Bahkan membayar harga memotong hubungan dengan keluarganya. Akhirnya Hana mengembalikan sewa rumah. Jung Suk menemukan Hana hilang. Juga mencari dia di mana-mana secara gila. Karena mau membiarkan Hana hidup dengan lebih baik. Dia memutuskan berhenti belajar. Tapi tak disangka tragedi terjadi lagi. Gadis kaya ini mencintai seorang laki yang miskin. Perut besar seperti itu juga harus makan mie. Sekarang akhirnya dia sangat menyesali. Segera untuk mengetahui seperti apa cinta itu. Dia sudah tidak memilih lelaki miskin ini. Jung Suk mau mempertahankan Hana. Ketika keduanya berjuang, Hana tanpa hati-hati jatuh ke bawah tangga. Jung Suk buru-buru membawanya ke rumah sakit. Akibat ketuban pecah dini, Hana harus melahirkan. Melihat ekspresinya yang kesakitan, Jung Suk tanpa henti memarahi dirinya sendiri. Dan berturut-turut mendukung Hana.
Tapi saat ini dia hanya ingin memiliki ibunya bersamanya. Jung Suk impoten. Hanya bisa menelepon ibu mertua. Tapi orang menerima telepon adalah ayah Hana. Jung Suk bilang bahwa Hana harus melahir. Dia mau bertemu ibunya. Tapi ayah tanpa ampun menolak. Saat itulah Hana mengabaikan keberatan keluarganya. Mau menikah Jung Suk. Maka dia sudah tidak ada putri itu saja. Tapi tidak ada ayah di dunia ini yang tidak peduli dengan putrinya. Dia masih bertanya putrinya melahir di rumah sakit apa. Diam-diam pergi ke sana. Mendengar suara berteriak dari putrinya. Saat ini hatinya lebih sakit dari siapapun. Untungnya tidak ada masalah. Hana melahirkan bayi perempuan. Tapi dia melihat putri tanpa senang. Setelah pulang ke rumah, Jung Suk memasak sup rumput laut untuknya. Tapi Hana tidak makan. Jung Suk siap untuk bekerja. Tapi khawatir tentang Hana. Jadi menelepon ibu mertua lagi. Meminta dia mengunjungi Hana. Sang ibu memarahi Hana melahir. Mengapa dia tidak berkata dengannya? Jung Suk bilang sudah menelepon kemarin. Tapi ayah menerima telepon. Sang ibu melihat log panggilan. Tentu saja ayah sudah menerima telepon. Dia segera memarahi suaminya. Setelah itu dirinya sendiri mengunjungi Hana. Sang ayah juga khawatir putrinya. Tak tahan jadi mengikuti dia. Pergi ke rumah putrinya. Hana sedang di rumah dirinya sendiri dengan putrinya. Mendengar suara tangis bayi. Hana tidak mau tahan lagi. Melihat putrinya yang tersiksa tidak bisa terlihat seperti manusia. Sang ayah menyuruh putri mengembalikan rumah. Hana setuju tanpa ragu-ragu. Sebelum pergi juga tidak melihat putrinya. Akhirnya Hana meninggalkan putrinya. Naik mobil dengan ayahnya. Tepat waktu Jung Suk sedang pulang. Meskipun bagaimana dia memanggil, Hana tidak berputar. Jung Suk mau Hana kembali. Jadi meminta pemilik rumahnya untuk merawat bayi itu. Tapi Hana tidak mau kembali bagaimanapun. Dia sudah tahan cukup. Akhirnya Jung Suk diusir dari rumah oleh ayahnya. Keesokan harinya Jung Suk membawa bayi itu. Berharap Hana menghormati anaknya. Dan kembali. Tapi nenek bilang bahwa tadi Hana sudah pergi ke luar negeri. Sekarang mungkin ada di bandara. Jung Suk membawa anaknya buru-buru pergi ke bandara. Tapi akhirnya masih tidak bisa bertemu Hana kali terakhir. Jung Suk membesarkan anaknya diri sendiri. Juga tidak bisa bekerja. Lebih buruk bahwa karena tidak uang untuk membayar sewa rumah, dia diusir oleh pemilik rumah. Jung Suk hanya bisa membawa anaknya ke motel untuk menginap sementara. Dalam hujan deras pria sedang membuat susu untuk anaknya. Tapi orang yang lewat menjatuhkan botol susu. Harus melakukan apa? Hanya ada sedikit susu bubuk terakhir. Bayi itu sangat lapar sehingga dia menangis dengan keras. Dia harus memberi makan anaknya dengan air. Lihat dompet kosong. Jung Suk memutuskan harus keluar dengan semua cara. Dia mengambil kesempatan pemilik toko yang tidak memperhatikan. Lihat dompet kosong. Membawa ke dalam sakunya. Tapi ketakutan di matanya mencela dia. Jung Suk dengan cepat melari. Pencuri. Pemilik mengejarnya. Tapi masih belum melari beberapa tahap. Jung Suk masih tidak bisa melepaskan harga dirinya. Impoten dan bertulut di tanah. Dia mengemis pemilik sebuah botol susu. Anak saya sudah lapar lama. Jung Suk menjanji dengan pemilik bahwa ketika dia ada uang, dia akan membayarnya. Pemilik melihat dia membawa bayi. Juga tidak sama dengan pencuri. Pasti jatuh dalam adegan yang sulit. Segera memberikan sebuah botol susu. Jung Suk tanpa berhenti mengucapkan terima kasih kepadanya. Sejak Hana meninggalkan bayi dan pergi ke luar negeri, Jung Suk baik bekerja. Tapi tangisan bayi sangat mempengaruhi pelanggan. Pemilik akhirnya tidak tahan lagi. Memberikan uang untuk Jung Suk dan mengusir dia pergi. Dia memohon bosnya untuk membiarkan dia membantu di belakang dapur.
Tapi pemilik menyuruh dia meminta orang lain untuk merawat bayi itu menggantinya. Lalu pergilah ke sini untuk bekerja. Jung Suk impoten hanya bisa pergi. Dalam malam dingin, Jung Suk menunggu bus dan memeluk anaknya untuk mempanaskannya. Keesokan harinya dia mencari pekerjaan di mana-mana. Tapi tidak siapa bisa menerima seorang yang membawa bayi. Rumah bocor yang menemui tepat saat hujan semalaman. Jung Suk baru saja pulang ke rumah. Segera melihat bagasinya di pintu. Gara-gara utang kamar terlalu lama, pemilik Semang memintanya untuk membayar kamar dan kemudian pergi. Jung Suk meminta pemilik untuk membiarkan dia beberapa hari. Pemiliknya mengatakan untuk tidak mengingat cinta bayi itu. Sudah mengusir dia dari rumah sudah lama. Ini sudah terlalu lunak. Jung Suk juga tidak bisa mengemis lagi. Sekarang saya hanya ada begini. Untungnya, pemiliknya masih memiliki hati nurani. Hanya mengembit sedikit uang. Pemiliknya memintanya untuk mengirim anak itu ke orang lain. Kalau tidak keduanya akan mati lapar. Pada saat Jung Suk memberikan anaknya susu, tiba-tiba ada beberapa pria, tanpa berkata apapun segera memukul dia, dan merampok bayi itu. Mereka membawa bayi itu ke panti asuhan, meletakkannya ke kotak penyelamat, dan orang berdiri di belakangnya adalah kakek bayi itu. Setelah Ayahana mengantar putrinya pergi ke luar negeri, takut bahwa Jung Suk akan mempengaruhi kepada reputasi putrinya, buang saja bayi itu tanpa perasaan. Jung Suk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan. Polisi bertanya apakah ibu bayi itu membawanya, atau apakah dia ada musuh. Ibunya udah pergi ke luar negeri. Tak bisa dia. Hanya ada mampu ayah dia. Dia buru-buru pergi ke rumah Hana. Dengan keras memanggil ayahnya untuk mengembalikan anak itu padanya. Tapi ayahnya tidak mengakui. Menyuruh dia pergi ke tempat lain untuk mencari. Jung Suk pergi ke jalan-jalan untuk selebaran. Bagi dia, tidak ada apapun yang lebih penting daripada putrinya. Tapi sedetik kemudian dia segera menjatuh. Jung Suk sudah beberapa hari tidak makan. Dibawa ke rumah sakit. Pada saat ini dia masih belum tahu. Putrinya diterima oleh ibunya untuk membesarkan. Sang ibu mertua ini sangat bahaya. Setiap hari mencium celana dalam menantu. Mengecek apakah bajunya ada tanda lipstik. Bahkan memerintah orang untuk mengikutinya selama 24 jam. Tapi penyebab yang dia melakukan seperti itu, karena dia mau putrinya tidak bisa melahir. Bagaimanapun putra orang kaya seperti itu, kebanyakan gadis akan mengintip. Karena membiarkan perusahaan mertuanya mewarisi oleh orang lain. Bahkan mengira putranya menikah, melahir dan menghadiahkan kakaknya. Dan putranya karena mau ada anak. Setiap hari pergi ke panti asuhan. Hari ini akhirnya melihat bayi ditinggalkan. Yang aneh adalah, dia baru saja menggendong bayinya. Dia segera tidak menangis lagi. Dia merasa bahwa bayi ini sangat menawan baginya. Jadi menggendong bayi itu kembali rumah. Ketika ibunya melihat bayi, segera tergencang. Karena bayi ini dan putri yang sudah mati dia mirip sekali. Tepat waktu adalah kakek kaya pergi ke rumah. Melihat bayi juga tergencang. Karena inilah bayi yang cucunya sudah meninggalkan. Perhatikan baik-baik tanda lahir di punggung tangan. Benar-benar anak Hana. Pada saat ini dia sangat takut. Buru-buru kembali ke rumah. Bilang dengan anaknya berita ini. Sang ayah sangat marah. Sangat sulit untuk menyingkirkan bayi itu. Tak disangka orang menerima untuk membesarkannya adalah orang kaya. Ternyata sang ayah mau putri pertama dia menikah dengan adik istri orang kaya. Membiarkan putrinya melahir. Mewarisi kekayaan Taipan. Memiliki kekuatan rumah mereka. Karirnya akan semakin stabil. Jika mereka mengetahui apakah mereka membatalkan pernikahan. Di dunia ini tidak ada sesuatu adalah rahasia selama-lamanya. Sang ayah menyuruh ibunya jangan khawatir. Dirinya akan mencegah. Di sisi lain istri orang kaya sudah bertahun-tahun tidak ada anak. Bagi anak yang baru saja membawa pulang sangat suka. Presiden bercanda istrinya dan bayi itu sangat mirip.
Mata juga mirip. Hidung juga mirip, mulut juga mirip. Istrinya sangat senang. Dia entah bahwa bayi ini benar-benar cucunya. Dan putranya sedang pergi kemana-mana untuk mencari putrinya. Karena terlalu lelah sudah masuk ke rumah sakit. Tapi baru saja keluar rumah sakit sudah bertemu dengan ayah Hana. Dia mengancam Jung Suk. Jika mau bertemu anaknya, memaksanya pada masa depan tidak diizinkan bertemu dengan Hana lagi. Jung Suk tanpa ragu-ragu menandatangani. Karena dia juga tidak mau bertemu dengan Hana lagi. Tahu tentang berita anak itu, Jung Suk segera bergegas ke dalam rumah orang kaya. Mau memperoleh kembali putrinya. Tapi istrinya sekarang sudah mencintai dengan bayi itu. Dia mengira bahwa Jung Suk sudah meninggalkan putrinya. Tidak bisa menjadi ayah dari bayi. Presiden memutuskan berbicara dengan Jung Suk. Dia memberitahu Jung Suk apakah dia meninggalkan bayinya atau tidak. Dengan syarat ekonomi dia sekarang tidak cukup untuk menjadi ayah bayi itu. Sekaligus memastikan dengan dia dan istrinya akan membawa bayi itu hal-hal yang terbaik. Tapi Jung Suk tidak memikir seperti itu. Saya adalah ayah Jingjing. Saya merasa tidak ada yang namanya ya atau tidak. Presiden tidak ada kata-kata lainnya yang bisa dikatakan lagi. Melihat dia bertekad seperti itu, akhirnya tidak bisa tak menyerah. Tapi istrinya tidak mudah untuk berbicara. Dia bertekad tidak mengembalikan bayi itu. Dia pernah mengalami kesakitan, hilang anak. Dia menjadi gila. Berlutut di depan Jung Suk. Hanya perlu dia tidak membawa bayi itu. Bahkan dia mau sesuatu, dia juga bisa memberikannya. Untungnya presiden sudah menggendong bayi itu. Dan tepat waktu mencegah istrinya. Jung Suk tidak ada tempat untuk pulang. Akhirnya pulang ke rumah ibu angkat. Tapi dari awal sampai akhir dia tidak berani untuk mengetuk. Tapi dia entah bahwa ibu angkat masih selalu mencarinya. Pada saat Jung Suk akan pergi, ibu angkat sudah pulang. Melihat penampilan anaknya, dia memarahinya sudah tinggal dengan sulit. Mengapa tidak pulang ke rumah ibu? Pada saat ini Jung Suk tak tahan lagi. Kesakitan-kesakitan yang dia harus bertahan. Segera menunjukkan saat dia melihat ibunya.